Bismillah, baik sekarang kita lanjut pada pembahasan Tarikh Tasyrik. Karangan Profesor Dr. Syekh Abdul Wahab Khalaf rahimahullah. Sekarang masuk pada pembahasan tentang garis perundang-undangan dalam periode Nabi. Yang dimaksud dengan garis perundang-undangan atau khittah tasyri'iyah ialah metode yang ditempuh oleh pemuka-pemuka tasyrik untuk mengembalikan permasalahan pada sumber-sumber tasyrik dan prinsip-prinsip umum yang mereka pelihara. Karena periode ini merupakan periode pembentukan hukum dan peletakan dasar-dasar perundang-undangan, maka garis perundang-undangan dalam periode ini ialah berupa pola dasar untuk pembentukan undang-undang Islam. Adapun metode yang ditempuh oleh Rasulullah dalam mengembalikan persoalan kepada sumber-sumber tasyrik dilakukan dalam beberapa tahap. Kalau timbul suatu masalah yang membutuhkan ketentuan hukum, beliau menantikan datangnya wahyu Allah yang memuat hukum Allah yang dimaksud. Kalau wahyu tak datang kepadanya, maka beliau berpendapat bahwa Allah mewakilkan atau menyerahkan penentuan hukum atas peristiwa yang dihadapinya itu kepada ijtihad beliau sendiri. Lalu beliau pun berijtihad dengan mengambil petunjuk dari undang-undang Allah atau menurut jiwa tasyrik ketetapan atas dasar kemaslahatan bagi manusia dan dengan permusyawaratan sahabat. Adapun prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar perundang-undangan pada periode pembentukannya adalah 4 prinsip berikut. Yang pertama, berangsur-angsur secara bertahap dalam menetapkan hukum. Penetapan hukum secara berangsur-angsur itu berlaku dalam zaman tasyrik dalam berbagai hukum yang disyariatkan. Berangsur-angsur secara zamani. Waktu berlakunya menunjukkan bahawa hukum-hukum yang disyariatkan Allah dan Rasulnya tidaklah ditetapkan dengan cara sekaligus dalam satu undang-undang, tetapi disyariatkan dengan cara terpisah-pisah dalam waktu 22 tahun, beberapa bulan menurut kebutuhan dan peristiwa hukum. Setiap hukum mempunyai sejarah timbulnya dan sebab yang khusus untuk penasyriannya. Keberangsuran secara zamani, masa berlakunya ditujukan agar isi undang-undang dapat dengan mudah difahami dan diketahui secara bertahap materi demi materi, memudahkan pemahaman hukumnya dengan cara yang lebih sempurna dengan berpijak kepada peristiwa dan situasi yang membutuhkan penetapan hukum. Berangsur-angsur dalam berbagai hukum yang disyariatkan menunjukkan bahawa umat Islam pada saat pertama kali masuk Islam tidak dibebani suatu pekerjaan yang memberatkan mereka atau sesuatu yang sulit mereka tinggalkan. Bahkan Islam memberi jalan kepada mereka dengan cara berangsur-angsur dan dengan bersikap lunak terhadap mereka, sehingga mereka benar-benar memiliki kesiapan dan kesanggupan untuk menerima beban hukum itu. Pada awalnya mereka belum diwajibkan mendirikan solat wajib 5 kali sehari semalam dengan jumlah rakaat tertentu bagi tiap-tiap solat wajib, melainkan hanya dituntut mendirikan solat di waktu pagi dan sore. Mereka belum diwajibkan mengeluarkan zakat dan menjalani puasa, kecuali berselang setahun sesudah hijrah. Sedang pembebanan sebelumnya berupa perintah sedekah dan puasa diterapkan ala kadarnya. Mereka belum diharamkan meminum khamar, berjudi, dan berbagai macam akad seperti perkawinan, riba, dan muamalah yang mereka lakukan semenjak zaman jahiliyah, melainkan sesudah di Madinah.
Keberlangsuran dalam berbagai hukum ini adalah sebagai pengobatan untuk memperbaiki jiwa-jiwa liar. Adapun sarana agar kebenaran hukum diterima benar-benar dan diikutinya tanpa kekerasan dan penyelewengan, termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah.